Informasi lainnya, saudara, kapal motor penyeberangan Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam. Menurut manifest, KMP Tunu Pratama Jaya membawa 53 penumpang dan kemudian 12 ABK serta 22 kendaraan. KMP Tunu Pratama Jaya bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk, Jawa Timur pada Rabu pukul 23.05 waktu Indonesia Barat menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pukul 00.15 waktu Indonesia Tengah, KMP Tunu Pratama Jaya meminta pertolongan karena mengalami kebocoran mesin kapal. Pukul 00.19 waktu Indonesia Tengah, KMP Tunu Pratama Jaya mengalami blackout. Kemudian, saudara, pukul 00.22 KMP Tunu Pratama Jaya 3888 posisi akan mengejar dan membantu evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya. Namun tidak mampu mendekat dan menginformasikan ke LPS Gilimanuk bahwa KMP Tunu Pratama Jaya sudah terbalik dan hanyut ke arah selatan. Tiga penumpang dan satu ABK KMP Tunu Pratama Jaya dipastikan selamat usai kapal yang mereka tumpangi tenggelam di Selat Bali. Koordinator Possar Banyuwangi Wahyu Setiabudi bilang korban kapal tenggelam selamat setelah salah satu ABK membuka sekoci dan menyelamatkan 3 orang lainnya. Saat ini seluruh korban selamat berada di perairan Cekik, Gilimanuk, Bali. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI Angkatan Laut, dan Satpol Air Polres Banyuwangi masih terus melakukan penyisiran di sekitar titik kapal tenggelam. Telah diketemukan 4 korban dengan 1 korban KKM atas nama Pak Sandi, terus Pak Saroji, Mansur, dan Romi Alfa Hidayat. Untuk 3 korban itu adalah penumpang, terus yang 1 korban adalah KKM. Info yang kami terima dari teman-teman tim SAR gabungan tersebut itu 1 KKM atas nama Pak Sandi itu mencoba untuk menurunkan perahu skoci yang ada di perahu tersebut dan mencoba untuk menyelamatkan 3 penumpang tersebut. Untuk 4 korban tersebut kondisi selamat dan sehat dan sekarang masih ditangani oleh tim medis di Gilimanuk. Dan untuk mengetahui perkembangan pencarian korban tenggelamnya kapal motor penyeberangan Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, saudara, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Dwi Rendra di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dan I Gede Ardika di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kita ke Dwi Rendra terlebih dahulu. Selamat pagi, Rendra. Ini setelah ada 4 orang yang dipastikan selamat, kemudian bagaimana perkembangan pencarian korban pagi hari ini? Petugas tim SAR gabungan terus melakukan pencarian di Selat Bali dan saat ini update terbaru selain dari 4 orang selamat ditemukan ada 18 orang, diantaranya rinciannya 16 orang meninggal dunia dan 2 orang selamat. Untuk detailnya saat ini proses identifikasi masih terus dilakukan oleh petugas yang berada di Bali. Oke, dari 16 orang yang meninggal dunia kemudian 2 selamat ini apakah memang masih ditemukan di lokasi yang berdekatan atau masih jauh dari sebelumnya ditemukan 4 orang yang selamat? Ya, hasil dari perbincangan saya bersama tim SAR gabungan tadi dijelaskan bahwa 16 orang meninggal dan 2 orang selamat ditemukan secara terpisah. Meski begitu masih dalam satu jalur linear antara penyeberangan Ketapang ke Gilimanuk. Untuk memastikan lebih lanjut lagi, saat ini petugas terus memperluas lagi karena gerak ombak sudah mulai mengarah ke timur dan angin. Dan saat ini petugas gabungan masih terus melakukan pendataan karena saat ini di Pelabuhan Ketapang sejumlah keluarga kerabat terus memadati area Pelabuhan Ketapang.
karena di sana tersedia posko yang di mana saya tempat tadi berbincang kepada keluarga yang selamat. Mereka telah melakukan video call kepada keluarga yang selamat yang saat ini berada di Bali. Dan mereka mengaku bahwa kondisi korban selamat dalam kondisi sehat. Meski begitu, tetap didampingi oleh tim medis yang berada di Bali tersebut. Oke, baik. Kemudian untuk pencarian di titik yang sekarang sedang difokuskan oleh petugas gabungan, bagaimana kondisi di sana sebenarnya, Rendra? Apakah cuaca mendukung atau seperti apa? Ya, saat ini kondisi di Pelabuhan Ketapang terpantau sedikit berawan dan angin mulai membesar. Meski begitu, petugas personil gabungan dari tim BPBD, Basarnas, TNI, Polri terus mulai berdatangan. Ya, di mana mereka standby di posko Pelabuhan Ketapang untuk memberikan informasi kepada keluarga yang datang ke pos Ketapang ini. Mereka selain melakukan identifikasi, pihak petugas juga melakukan identifikasi seperti pakaian dan ciri-ciri penumpang dan nama, alamat untuk memudahkan proses identifikasi jenazah maupun selamat dan meninggal dunia. Oke, Rendra, saya ingin memastikan kembali terkait dengan jumlah korban. Tadi ada sebutkan ada 16 orang meninggal, kemudian 2 selamat. Berarti total untuk korban yang meninggal dunia sejauh ini ada 16, betul? Ya, saat ini sejauh ini sudah ada 16 orang dan itu disampaikan oleh Kapolresta Banyuwangi saat melakukan konversi pers. Oke, kemudian untuk korban selamat jika ditambah mungkin dari yang ditemukan baru saja ada 2, kemudian sebelumnya ada 4. Total untuk korban selamat berarti ada 6 orang, betul? Ya, betul. Total korban selamat saat ini ada 6 orang dan yang pertama ada 4 orang. 4 orang tersebut selamat karena bantuan kapal skoci yang diaktifkan ketika perahu mulai karam, tenggelam. Dan 2 orang lagi masih belum bisa dipastikan. Saya tadi sempat berbincang bersama Basarnas wilayah Banyuwangi. Saat ini 2 orang yang selamat yang terbaru ini masih dilakukan identifikasi. Begitu. Di lokasinya berada di Bali. Oke, baik. Kita akan bergeser dari Ketapang Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimanuk, saudara. Di Bali ada jurnalis Kompas TV, I Gede Ardika. Selamat pagi, Gede. Bagaimana pantauan Anda di Pelabuhan Gilimanuk? Apakah memang sama ada posko juga di sana untuk keluarga korban bisa mencari ataupun memastikan nasib keluarga mereka yang menjadi korban? Ya, baik saudara, memang pagi hari ini proses pencarian dan pertolongan seperti itu penumpang kapal penumpang Jaya masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan baik dari Bali atau Jemberana dan juga dari Banyuwangi. Di Pelabuhan Gilimanuk sendiri, saudara, Kapolres Jemberana dan juga instansi terkait seperti Syah Bandar dan BPBD, ASDP juga saat ini sudah membuka posko seperti itu yang bertempat di ruang rapat VIP PT SDP di gedung SDP sendiri untuk menampung informasi-informasi dari mungkin warga yang merasa keluarganya adalah penumpang dari KMP Tunu Pratama Jaya. Dan terkait dengan korban yang telah ditemukan sampai saat ini, saudara, saya belum sempat mengambil visual atau mengupdate lagi seperti apa korban selamat dan meninggal dunia. Namun informasi terkait dengan 16 korban meninggal, lalu 6 korban selamat seperti itu akan terus saya informasikan kepada Anda, termasuk juga nama-nama nanti akan saya informasikan selanjutnya. Karena sampai detik ini saya belum mendapatkan informasi terkait korban yang selamat maupun yang meninggal yang informasinya dibawa ke Pelabuhan Gilimanuk, seperti itu. Oke, tapi kalau untuk lokasinya, Gede, apakah memang lokasi posko ada di pelabuhan tersebut dan apakah sudah ada jenazah maupun misalnya
tadi ada 2 orang yang dipastikan selamat dari Ketapang yang sampai di Bali. Ya memang dari pantauan saya tadi ada beberapa sepertinya penumpang kapal yang selamat seperti itu tadi dibawa ke posko kesehatan pelabuhan seperti itu untuk dilakukan pengecekan kesehatan. Namun terkait dengan korban selamat lainnya dan juga korban meninggal dunia seperti itu, sampai hari ini saya belum dapat visual lengkapnya. Namun akan saya terus update perkembangan dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini kepada Anda, saudara. Oke, kemudian untuk keluarga korban Gede, apakah memang sudah ada yang banyak datang ke Pelabuhan Gilimanuk untuk kemudian memberikan data-datanya ataupun melaporkan kehilangan keluarganya? Jika di Ketapang tadi memang sudah banyak keluarga yang juga datang, apakah di Pelabuhan Gilimanuk juga sama? Ya, untuk pagi hari ini, saudara, memang keluarga yang merasa sebagai penumpang dari KMP Tunu Pratama Jaya ini memang dari dini hari tadi ada beberapa yang sudah datang ke Pelabuhan Gilimanuk. Namun sepertinya keluarga dari penumpang KMP Tunu Pratama Jaya ini mereka bergeser tadi ke Pelabuhan Banyuwangi untuk mungkin mendapatkan informasi lebih karena lokasi atau titik dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini lebih mengarah ke perairan di Ketapang Banyuwangi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih I Gede Artika melaporkan langsung dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan sebelumnya ada rekan Dwi Rendra dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. KPK menggeledah rumah anak buah Gubernur Bobi Nasution, Kadis PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, dan menemukan uang tunai 2,8 miliar rupiah. Serta senjata api jenis Beretta beserta amunisi. Informasinya usai jeda.